Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Kapital Selekta Informatika RB ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai analisis kemiskinan di Provinsi Lampung menggunakan regresi linier. Next. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mahdiani Srina MM, yang kedua ada Vina Oktariana, yang ketiga ada saya sendiri, Bagus Dwi Prasetyo, dan yang keempat ada Ringo Galih Sadewo. Next. Topik yang kami angkat yaitu mengenai statistika dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan menggunakan metode regresi linier di Provinsi Lampung. Next. Alasan mengapa kami mengangkat judul ini yaitu karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata negara lain, yang dimana kemiskinan ini ada dikarenakan oleh beberapa faktor pembangkitnya, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, serta banyaknya tanggungan di suatu keluarga. Dengan adanya kemiskinan ini juga memiliki dampak negatif untuk negara kita, di mana dampak negatif itu mengakibatkan negara kita sulit bersaing dengan negara lain dalam faktor pendidikan, kebudayaan, serta pembangunan. Di mana Indonesia dengan adanya kemiskinan ini sulit dalam pembangunan nasional, di mana di setiap provinsinya, 34 provinsi di Indonesia, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak merata, sehingga menimbulkan kemiskinan itu tadi. Yang dimana dalam melakukan pengangkatan judul ini, kami menggunakan metode regresi linier, yang dimana kami menghitung jumlah penduduk di Provinsi Lampung di setiap kabupatennya dari tahun 2015 sampai 2020 dan menghitung jumlah angka kemiskinannya per keluarga dari tahun 2015 sampai 2020, yang dimana hasilnya nanti akan kami olah dan menjadi grafik yang membantu pemerintah untuk menghitung atau meninjau bagaimana sih kenaikan dari tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung itu. Yang nantinya juga kami akan memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah Provinsi Lampung agar dapat membuat kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung ini di setiap kabupatennya memiliki angka kemiskinan yang rata dan memiliki kehidupan yang layak. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, membuat sebuah analisis pengaruh jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung yang dapat membantu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas terhadap masalah jumlah kemiskinan. Yang kedua, mengimplementasikan metode regresi linier pada analisis pengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Dan yang ketiga, mengetahui apakah metode regresi linier dapat mengoptimalkan dalam penelitian analisis jumlah kemiskinan pada Provinsi Lampung. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ditimbulkan dari adanya pengaruh terhadap jumlah kemiskinan tersebut? Yang kedua, metode apakah yang sebaiknya digunakan dalam penelitian analisis terhadap jumlah kemiskinan? Dan yang ketiga, apakah metode regresi linier dapat mengoptimalkan penelitian pada analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung? Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nahdia Nisrina. Terima kasih. Untuk metode regresi linier, alasan kami menggunakan metode regresi linier karena dapat dijadikan sebagai acuan sesuai dengan tema kami, yaitu mengenai statistik. Karena dengan itu, kita dapat memberikan penjelasan tentang model hubungan antar dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berguna untuk kita dapat melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Jadi, dengan kami menggunakan metode ini dapat mempermudah dalam menganalisis jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung. Next. Metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, yaitu dikumpulkannya data melalui pihak ketiga, atau dapat dibilang data diambil dari beberapa jurnal, berita, dan beberapa para ahli yang bersangkutan dengan topik penelitian yang kami angkat.
Data tersebut diperoleh dengan cara mencari berita atau jurnal yang sudah diolah dan tidak kurang dari 5 tahun lamanya dari sekarang. Sehingga data-data tersebut masih bisa dianggap valid atau berita baru. Dan data-data sekunder ini kami fokuskan mengenai permasalahan yang kami angkat seperti permasalahan pengangguran, kesehatan, serta pendidikan. Yang dimana ketiga topik itu merupakan permasalahan yang akan kami angkat dalam penelitian ini. Next. Landasan teori. Yang pertama, apa itu kemiskinan? Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung? Next. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk memenuhi standar hidup rata-rata dalam kehidupan di masyarakat. Kondisi seperti ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik pangan, sandang, maupun papan. Dari rendahnya pendapatan ini juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi standar kesehatan maupun pendidikan. Next. Untuk faktor-faktor kemiskinan yang ada di Bandar Lampung, yang pertama, terjadinya pendistribusian kepemilikan modal secara tidak adil. Hal di atas harus diadakan pembuatan pasar buruh karena tujuannya agar ekonomi kapitalis dapat dioperasikan, dan dengan cara itu juga maka tenaga kerja seperti karyawan dan lain-lain akan mendapatkan upah atau gaji. Yang kedua, tidak setaranya keuntungan yang diperoleh dari modal dan buruh. Ketidaksetaraan dari perbedaan modal dan buruh yaitu karena adanya pembeda dalam sistem pembayaran di setiap faktor produksinya. Next. Lalu untuk yang ketiga, faktor kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang keliru dan tidak berpihak. Hal yang terjadi akibat kebijakan pembangunan pemerintahan daerah yang keliru dan tidak berpihak yaitu dari adanya kepentingan masyarakat miskin, pengelolaan pemerintahan yang tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat, tingkat korupsi yang tinggi, sehingga berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Lalu faktor yang keempat adalah sempitnya lapangan kerja. Karena kurangnya lapangan pekerjaan, maka akan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami penderitaan, contohnya rendahnya pendidikan, terjadinya gizi buruk, serta wabah penyakit dan lainnya. Next. Lalu untuk rumus regresi linear sederhana akan diterangkan oleh rekan saya, Vina Oktariana. Persilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai metode yang kami gunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Dan jadi di sini alasan kami menggunakan metode analisis regresi linear sederhana karena sesuai dengan topik yang kami tentukan yaitu mengenai statistika. Jadi dengan adanya regresi linear sederhana sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengaruh antara satu buah variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi di kita itu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi Y sama dengan A ditambah BX. Dan sebelum kita melakukan persamaan itu, kita terlebih dahulu harus mencari nilai A dan B. Untuk pencarian rumus nilai A dan B bisa kalian lihat di dalam PPT bahwa rumus A itu sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali jumlah XY per N banyaknya wilayah yang kita pakai, banyaknya data yang kita pakai, dikali X jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Untuk B sama juga bisa kalian lihat, jadi rumusnya itu N itu sama dengan data yang kita pakai, habis itu dikali jumlah X kali Y, dikurang jumlah X dikali jumlah Y per nilai data dikali jumlah X kuadrat kurang X kuadrat. Untuk keterangan lebih lanjutnya, jadi Y ini adalah total jumlah penduduk, X adalah jumlah kemiskinan, serta koefisien A adalah konstanta yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y yang koordinat kartesius. Dan untuk nilai N ini keterangannya adalah banyaknya data yang kita gunakan. Dan untuk selanjutnya, kita di sini menggunakan metode analisis regresi linear berdasarkan pencarian tingkat kemiskinan yang paling tertinggi dan paling terendah. Nah, sudah kita dapatkan berdasarkan rumus, yaitu angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Dan untuk sebaliknya, angka kemiskinan terendah di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji, Metro, dan Tulangbong Barat.
Sebelum kita masuk ke grafik masing-masing wilayah tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, di sini kami menampilkan jumlah grafik total kemiskinan Lampung. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung dari tahun 2015 sampai 2020 yang dimana sumbu Y itu merupakan rank angka tingkat kemiskinan, dan untuk Y-nya untuk sumbu X-nya itu adalah kumpulan dari nama-nama wilayah Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 15 kabupaten. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke grafik Lampung Selatan, yaitu di mana tingkat angka kemiskinan paling tertinggi. Nah, dapat dilihat langsung di gambar grafik ini bahwa pada tahun 2015 angka kemiskinannya itu sebanyak 158 keluarga, dan untuk 2016 sebanyak 158 keluarga. 2017 ada sebanyak 150 keluarga, 2018 149 keluarga, dan 2019 sebanyak 144 keluarga. Dan untuk terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 143 keluarga. Jadi dari per tahun 2015 sampai 2020 selalu mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya itu grafik Lampung Timur. Grafik Lampung Timur yaitu dimulai dari tahun 2015 ada sebanyak 170 keluarga, dan 2016 sebanyak 173 keluarga, 2017 168 keluarga, 2018 sebanyak 163 keluarga, 2019 sebanyak 159 keluarga, dan tahun 2020 itu sebanyak 154 keluarga. Jadi bisa dilihat berdasarkan grafik di samping bahwa per tahunnya itu mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi bisa dilihat pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami sebanyak penaikan 3 keluarga. Selanjutnya yaitu grafik Lampung Tengah, yaitu tingkat angka kemiskinan paling tertinggi terakhir. Bahwa grafik di samping menunjukkan angka kemiskinan tertinggi pada Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya pada tahun 2015 diketahui angka kemiskinannya sebanyak 164 keluarga, dan untuk 2016 angka kemiskinannya sebanyak 164 keluarga, tahun 2017 sebanyak 162 keluarga, tahun 2018 sebanyak 160 keluarga, pada tahun 2019 ada sebanyak 154 keluarga, dan yang terakhir angka kemiskinan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 152 keluarga. Jadi jika dilihat berdasarkan grafik di samping, per tahunnya mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi bisa dilihat terdapat penaikan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 2 keluarga. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tingkat wilayah Kabupaten Provinsi Lampung yang paling terendah kemiskinannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ringo Galisadeo. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian grafik metro terendah. Tapi sebelum kita masuk ke bagian grafik terendah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang implementasi codingannya ya. Jadi salah satu implementasi bahasa pemrograman Python yang kami gunakan yaitu adalah dengan menggunakan grafik ya, grafik untuk total kemiskinan dan jumlah penduduknya untuk bagian bahasa pemrogramannya, dan data itu semua diambil melalui website BPS dengan menggunakan web scraping. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian grafik metro yang termasuk kategori terendah untuk angka kemiskinannya. Berdasarkan grafik di samping menunjukkan angka kemiskinan terendah pada Kabupaten Metro, pada tahun 2015, angka kemiskinannya sebanyak 16 keluarga. Pada tahun 2016 itu sebanyak 16 keluarga, 2017 sebanyak 16 keluarga, pada tahun 2018 sebanyak 15 keluarga, 2019 sebanyak 14 keluarga, dan pada tahun 2020 sebanyak 14 keluarga. Namun, jika dilihat berdasarkan grafik di samping, per tahunnya mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Next. Selanjutnya itu grafik Mesuji. Grafik di samping itu menunjukkan angka kemiskinan terendah pada Kabupaten Suji, tepatnya pada tahun 2015. Angka kemiskinannya sebanyak 16 keluarga, pada tahun 2016 sebanyak 16 keluarga, pada tahun 2017 sebanyak 15 keluarga, pada tahun 2018 sebanyak 15 keluarga, pada tahun 2019 sebanyak 15 keluarga, dan pada tahun 2020 sebanyak 15 keluarga juga. Jika dilihat berdasarkan grafik di samping, per tahunnya rata-rata tidak mengalami penurunan, kecuali dari tahun 2016 sampai 2017. Next. Selanjutnya yang terakhir, grafik tulang bawang barat yang termasuk kategori terendah angka kemiskinannya di Provinsi Lampung ini.
Berdasarkan grafik di samping menunjukkan angka kemiskinan terendah pada Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya pada tahun 2015, angka kemiskinannya sebanyak 22 keluarga. Pada tahun 2016 sebanyak 22 keluarga, pada tahun 2017 sebanyak 22 keluarga, pada tahun 2018 sebanyak 22 keluarga, tahun 2019 sebanyak 21 keluarga, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 20 keluarga. Namun jika dilihat berdasarkan grafik di samping dari tahun 2015 sampai 2018, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan, namun ketika pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Next. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung di setiap kabupatennya memiliki pertumbuhan penduduk yang berbeda. Ketidakrataan dalam jumlah penduduk ini diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama terjadinya pendistribusian kepemilikan modal secara tidak adil, yang kedua tidak setaranya keuntungan yang diperoleh dari modal dan buruh, yang ketiga faktor kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang keliru dan tidak berpihak, dan yang terakhir yaitu keempat sempitnya lapangan kerja. Next. Oke, di mana 4 faktor tersebut yang menjadi penyebab utama pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung tidak merata. Dari data yang diambil di BPS terdapat 3 kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Di mana 3 kabupaten ini jumlah angka kemiskinannya lebih dari 100 jiwa, walaupun setiap tahunnya angka kemiskinan di 3 kabupaten tersebut menurun, akan tetapi dapat dipastikan masih banyak masyarakat yang tidak mendapat hidup yang layak. Next. Sekarang kita masuk ke bagian saran. Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan untuk mengurangi angka kemiskinan dari 3 kabupaten ini, yaitu yang pertama, lebih memperhatikan tingkat pendidikan di kabupaten tersebut agar terciptanya SDM atau sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Yang kedua, pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang banyak serta adanya pelatihan bagi masyarakat pengangguran agar dapat memperkecil angka dari pengangguran. Next. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, pemerintah perlu memiliki program kerja yang digunakan untuk menekan angka kependudukan, yaitu dengan perencanaan KB atau keluarga berencana. Dengan adanya program kerja ini, hal ini dapat secara signifikan menurunkan tingkat kelahiran di keluarga miskin, sehingga program penanganan kemiskinan yang dilakukan setelahnya dapat berjalan lebih optimal dan terasa. Next. Oke, saya kembalikan lagi ke Bagus Dwi Prastio. Oke. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.